kita nikmatilah sisa-sisa i'tikaf yang ada ini sebagai bentuk dari muhasabah, refleksi diri. Karena i'tikaf itu bukan sekedar berada di masjid, tapi memiliki makna yang dalam. Para ulama menyatakan i'tikaf itu berasal dari kata-kata akafa. I'takafa, ya'takifu, i'tikafan, i'tikaf. Ada yang menyatakan akafa itu bermakna berhenti, wukuf. Kalau kita yang pernah pergi haji, Pak Ahmad yang sering haji, itu namanya wukuf. Wukuf di Arafah, berhenti, berdiam diri. Jadi ada yang menyatakan wakaf, i'tikaf itu akafa bermakna wukuf. Ada lagi yang menyatakan akafa itu bermakna khabasa, habsun nafs ala ta'atillah, fokus, istiqomah. Bahkan ada yang menyatakan akafa itu bermakna sijnun, penjara. Jadi definisi i'tikaf itu saja dari segi bahasa bermacam-macam. Dari segi istilah, i'tikaf, akafa itu adalah berdiam diri, berhenti, duduk di masjid untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan yang baik, tujuannya taqarruf ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mengartikan wakafa, yang mengartikan akafa dengan khabasa sama saja. Fokus di masjid untuk melakukan amalan-amalan soleh, tujuan akhirnya mencari keredaan Allah. Yang mengartikan sijnun, penjara, sama juga. Orang yang i'tikaf itu seperti berada dalam penjara, tidak boleh keluar-keluar dari masjid, fokus melaksanakan amal-amal kebaikan. Itulah yang disebut dengan i'tikaf. Apa saja yang dilakukan dalam i'tikaf? Oh, itu banyak sekali. Bisa bersahabat dengan Quran. Saya tidak katakan membaca, tapi bersahabat. Sebab dia bisa macam-macam. Orang yang belum bisa baca Quran, i'tikafnya belajar baca Quran. Orang yang sudah bisa baca Quran, i'tikafnya membaca Al-Quran. Orang yang sudah bisa membaca, i'tikafnya memahami Al-Quran. Orang yang sudah memahami, i'tikafnya merenungi hikmah-hikmah yang ada dalam Al-Quran. Orang yang sudah sampai kepada perenungan, mungkin dia menafsirkan Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Itu juga i'tikaf itu. Dan yang paling penting adalah takhalluq bil Quran. I'tikaf kita menyiapkan diri menjadi Quran yang berjalan. Karena kita sudah menjadi duta bagi Al-Quran. Jadi macam-macam cara kita i'tikaf itu. Kapan saja boleh i'tikaf itu. Dalam banyak buku dikatakan i'tikaf itu lailan wa naharan. I'tikaf itu bisa dilaksanakan pada waktu siang dan juga boleh dilakukan pada waktu malam. Berapa lama kita tinggal di masjid?
baru boleh disebut dengan i'tikaf, baru bisa disebut dengan i'tikaf. Ulama-ulama juga berbeda pendapat. Yang paling liberal menyatakan 1 menit pun dalam masjid, kalau niatnya i'tikaf itu sudah i'tikaf itu. Yang paling rigid menyatakan karena Nabi itu beriktikaf 10 hari terakhir dari Ramadan, maka baru disebut dengan iktikaf kalau kita selama 10 hari itu berada di masjid. Itu agak berat lah kan. Ada yang lebih liberal sedikit, yang iktikaf itu waktunya sepanjang masa sholat. Kalau kita sholat lebih kurang 15 menit, 15 menit di masjid itu disebut juga dengan i'tikaf. Ada yang menyatakan i'tikaf itu sekurang-kurangnya bermalam di masjid, macam-macam lah. Jadi banyak perbedaan pendapat di situ. Tapi kalau tadi bapak-bapak masuk masjid, ibu-ibu masuk masjid, lalu sholat fajar, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat fajar, sembahyang subuh, menghadiri majelis ilmu, sembahyang syuru, itu sudah wajar disebut dengan i'tikaf. Begitu juga nanti zuhur, begitu masuk ke masjid kita niatkan i'tikaf, lalu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, baca-baca Quran, terdengar azan, sholat rawatib, sesudah itu sholat zuhur, sholat rawatib lagi, itu sudah dihitung dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu banyak definisinya. Ada yang sampai menyatakan harus 10 hari di masjid barulah disebut dengan i'tikaf. Lalu apa yang mesti kita baca dalam i'tikaf itu? Tadi kita sebutkan bersahabat dengan Al-Quran. Selain itu apa lagi? Berzikir. Ada kalanya tahlil, la ilaha illallah. Ada kalanya takbir, Allahu Akbar. Ada kalanya tahmid, alhamdulillah. Ada kalanya tasbih, subhanallah. Ada kalanya istighfar, astagfirullah. Macam-macam lah. Semua kalimat-kalimat baik yang memang bersumber dari sunnah Rasul itu boleh dibaca ketika kita dalam keadaan i'tikaf. Kalau doa bagaimana? Silakan. Berdoalah. Doa-doa yang baik ketika kita i'tikaf. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam punya doa tersendiri ketika i'tikaf. Ini yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Kata Ummul Mukminin itu, kami pernah bertanya kepada Rasul, kalau kami sedang beriktikaf dan kami mau mencari Lailatul Qadar, apa doa yang sewajarnya kami baca? Maka kata Rasul pada waktu itu adalah, yang mesti kalian baca adalah satu doa pendek, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambah dengan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam beberapa hadis tidak pakai karim, tapi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah kalimat yang diajarkan Rasul kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika dia beriktikaf dan mengharapkan datangnya Lailatul Qadar. Yang menarik, kenapa Rasul menyuruh kita meminta maaf, fa'fu anni? Kenapa Rasul tidak menyuruh kita meminta ampun, faghfirli? Allahumma innaka
afuun, tidak Allahumma innaka ghafurun faghfirli, tapi yang disuruh fa'fu anni. Kita disuruh meminta maaf, bukan meminta ampun. Al-afwu, bukan istighfar. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya itu hebat. Sebab fa'fu anni, maafkan aku, itu lebih halus daripada faghfirli, ampunkan aku. Ahli-ahli hadis menyatakan yang faghfirli atau istighfar atau maghfirah itu maknanya 3. Yang pertama, memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa yang lama. Lalu bermohon kepada Allah agar Allah memperbaiki amalan hari ini. Dan yang ketiga, bermohon kepada Allah agar Allah sempurnakan amal-amal yang akan datang. Jadi maghfirah itu 3 manfaatnya. Astagfirullah, astagfirullah. Mau lebih lengkap, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau itu kita baca, kita mendapatkan maghfirah, maka dosa yang dulu diampuni Allah, perbuatan hari ini diperbaiki Allah, dan perbuatan kita ke depan disempurnakan Allah. Itulah maghfirah. Apa bedanya dengan al-afwu, maafkan aku? Kalau maghfirah, Pak Ahmad selaku manusia biasa pasti punya kesalahan-kesalahan. Begitu dia beristighfar, Allah hapuskan, Allah tutup kesalahan itu. Allah ampunkan dosanya, Allah tutup kesalahan itu. Selesai. Tapi kalau beliau meminta al-afwu, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun, dia meminta al-afwu, maka dosa itu bukan ditutup, bukan di cover, bukan disensor. Dosa itu dihapuskan oleh Allah. Catatannya habis. Kalau yang tadi catatannya masih ada, tapi dosa sudah diampunkan. Tapi kalau al-afu, catatannya dimusnahkan. Lalu di atas catatan yang dimusnahkan itu, Allah ganti dengan catatan baru yang lebih baik. Contoh, di antara bapak-bapak dulu ada ndak yang pernah masang nomor buntui? Coba tunjuk tangan dulu ini. Atau jangan buntui lah, sebelum buntui apa? Porkas. Selain porkas, SDSB. Nalo, kalau dulu nalo. Nah, ini masih ingatlah dia kerja lamanya kan itu. SDSB. Apa itu SDSB? Walaupun ada yang mengartikan Saidul datang semua beres. Ada. Itu kita pernah beli misalnya. Kalau Allah mengampunkan dosa kita istighfar, maka semua gambar-gambar ketika kita beli nalo, beli buntui itu Allah tutup gitu. Allah ampunkan dosa kita, tutup habis. Tidak bisa dibuka-buka lagi, tapi catatannya masih ada. Tapi kalau Allah memaafkan kita, al-afwu, catatan itu Allah musnahkan. Bukan sekedar dimusnahkan, Allah tukar catatan yang dimusnahkan tadi dengan catatan yang baik. Allah tukar video yang tidak baik itu dengan video yang baik. Jadi ketika kita beli togel, Allah ganti dengan bersedekah.
Gambar ketika kita masuk naik klub, masuk karaoke, masuk klub malam, maka Allah tukar dengan gambar kita ketika i'tikaf di masjid. Itu yang disebut dengan al-afwu. Jadi yang jelek bukan lagi ditutup, dihapus. Bukan hanya dihapus, Allah ganti dengan yang baik. Jadi di akhirat nanti kita terkejut itu. Dulu kan saya pernah begini, pernah begitu. Kok nggak ada lagi? Ternyata Allah sudah memaafkan kita. Yang jelek-jelek itu bukan sekedar ditutup, tapi dihapuskan dan diganti dengan catatan serta film yang lain. Film yang baik-baik. Ketika kita bercarut-carut misalnya, itu ada catatannya. Tapi kalau Allah memaafkan kita, video kita bercarut-carut diganti dengan video kita waktu istighfar. Jadi hilang semua video yang jelek-jelek itu. Ini rahasianya kenapa Rasul menyuruh Ummul Mukminin Aisyah itu berdoa memohon maaf, bukan sekedar memohon ampun. Agar dosa kita total bersihnya. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi file-file yang disimpan. Semuanya sudah bersih. Jadi di 2 hari yang tersisa ini perbanyaklah membaca doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna kalau kita rame-rame. Kalau kita sudah mendapatkan keampunan dan kemaafan dari Allah, maka maknanya surga itu sudah berada di hadapan mata kita. Kita teruskan. Lalu apa sebetulnya hikmah dari i'tikaf itu? I'tikaf itu di masjid. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan, dia punya 2 pilihan. Dia boleh i'tikaf di masjid dan dia boleh i'tikaf di rumah. Kalau dia i'tikaf di rumah, suami tak boleh marah. Kalau dia mau i'tikaf di masjid, suami juga jangan melarang. Sebab ada hadis Nabi menyatakan jangan larang istri-istri kalian itu ke masjid. Dia punya wewenang untuk menentukan di mana dia mau i'tikaf. Tapi kalau laki-laki confirm i'tikafnya di masjid. Terkecuali menurut ulama kalau dalam kondisi yang sangat darurat, dia boleh i'tikaf dimanapun dia berada. Contohnya apa itu? Pak Anhar kepingin betul i'tikaf di masjid. Mujuan nandak dapet dirayah, malang nandak dapet ditulak, dia sakit, masuk rumah sakit. Apa mungkin dia i'tikaf di masjid sementara dia diopname di rumah sakit? Nah, maka di rumah sakit itu dia boleh beriktikaf itu, karena kondisinya darurat. Kalau dibawa ke masjid susah juga menggendong-gendong itu. Jadi ada dalam kondisi tertentu boleh juga tidak di masjid. Tapi kenapa harus di masjid? Tidak di rumah. Sebab i'tikaf itu kita tinggalkan rumah pribadi, kita pergi ke rumah Allah. Boleh nggak i'tikaf kita bawa sesuatu? Pak Ahmad di rumahnya ada spring bed yang bagus itu. Ketika dia mau i'tikaf ke Masjid Al-Falah, dibawanya spring bednya itu ke masjid, boleh enggak itu? Atau bapak-bapak punya makanan di kulkas, ketika mau i'tikaf dibawa semuanya itu. I'tikaf sambil makan-makan, macam mana itu? Ya enggak. Jadi semua kemewahan-kemewahan yang kita miliki, kita tinggalkan. Kita tinggalkan semua kemewahan di rumah kita. Kita membawa baju sehelai yang ada di badan.
kita pergi ke rumah Allah. Disitulah kita menghambakan diri, menghinakan diri, dan menganggap kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita lakukan itu di rumah Allah. Maka hakikat dari i'tikaf itu sesungguhnya adalah kita belajar meninggalkan dunia sementara sebelum kita meninggalkan dunia selamanya. Itu yang i'tikaf. Jadi i'tikaf itu belajar itu. Semua kita tinggalkan. Baju yang ada di badan inilah kita bawa ke masjid. Di masjid pun kita taqarrub ilallah zulfa. Betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Membaca kalimat-kalimat yang suci, baca Quran, berzikir, macam-macam. Muhasabah, mengingat dosa-dosa kita. Umur bertambah, dosa juga bertambah. Kalau Tuhan memanggil kita hari ini, apakah kita termasuk wujuhu yauma izin na'imah atau wujuhu yauma izin khasi'ah? Muhasabah itu yang paling penting. Sebab kalau orang tahu siapa dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mulailah kita duduk di masjid itu kan. Dari mana saya? Sedang di mana saya? Akan kemana saya? Umur sudah bertambah ini. Umur sudah 60. Kalau ikut Rasul tinggal 3 tahun lagi nih. Kalau umur sudah lebih dari 63, saya berada di injury time. Kapan-kapan saja malaikat maut bisa datang ini. Sudah siapkah saya? Oh, itu yang paling penting, muhasabah itu. Saya juga bermuhasabah itu. Saya pikir ini bulan Maret tahun 2026. Saya juga lahir bulan Maret. Maka pada bulan Maret ini benaplah umur saya 56 tahun ini. Kalau ikut umur Nabi, tinggal 7 tahun lagi. Gitu. Kalau ikut Imam Syafi'i, udah lewat 5 tahun. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, udah lewat 1 tahun ini. Siapa yang mau diikutin ini? Kalaulah Tuhan memanggil, udah siap belum ini? Bangga nggak kita ketika Tuhan memanggil? Atau justru kita ketakutan? Wujuhu yauma izin na'imah, ketika berada di pintu gerbang kematian itu, apakah kita na'imah, bergembira ria, atau justru wujuhu yauma izin khasyiah, ketika berada di pintu gerbang kematian itu, justru kita tertunduk malu karena terlalu banyak perintah yang kita langgar, terlalu banyak pula larangan yang kita lakukan. Nah, ini yang paling berat itu. Jadi i'tikaf itu merupakan refleksi diri, merupakan latihan luar biasa, belajar meninggalkan dunia sementara sebelum meninggalkan dunia selamanya. Jadi orang yang beriktikaf itu sudah siap itu, karena dia sudah belajar meninggalkan kemewahan dunia yang bisa diraihnya, tapi dia justru memilih jalan yang suci untuk tidak membawa dunia ke dalam rumah Allah, yaitu masjid. Kalau sudah sampai rasa itu ke situ, akan terasalah indahnya i'tikaf. Itu yang disebut dengan muhasabah itu. Ketika kita beriktikaf. Andai kata i'tikaf kita berhasil menyadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita juga bukan apa-apa, Lailatul Qadar juga kita dapatkan. Apa ciri-ciri puasa kita itu berhasil? Tentu jawabannya ada perubahan dalam diri. Kalau tidak ada perubahan dalam diri,
bermakna puasa kita masih bermasalah. Makanya habis bulan Ramadan kita beridul fitri. Id artinya kembali, al-fitri ada yang menyatakan makan, kembali makan seperti sedia kala. Tapi ada juga yang menyatakan fitrah, kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, kalau betul-betul dengan imanan wahtisaban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Sehingga di bulan Syawal nanti dia beridul fitri. Apa itu idul fitri? Kembali kepada kesucian. Seperti anak bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itulah idul fitri. Menandakan kita kembali seperti sedia kala, bersih dari dosa-dosa, maka harus ada Syawal. Apa itu Syawal? Increase, improve, develop. Syawal itu artinya peningkatan. Kenapa disebut dengan bulan Syawal? Karena pada bulan itulah nampak apakah orang berpuasanya berhasil atau tidak. Kalau puasanya berhasil, maka dia Syawal. Apa itu Syawal? Meningkat seluruh amal-amalnya. Di bulan Ramadan dia dilatih tadarus. Di bulan Syawal tadarus itu jadi kebudayaan. Di bulan Syawal dia rajin tahajud qiyamul lail. Maka di bulan Syawal itu dijaganya kembali. Sehingga bulan Syawal itu menjadi bulan peningkatan amal. Jadi kalau mau tahu kita berhasil dalam puasa atau tidak, tidak usah kita tanya ustadz, tidak usah kita tanya kiai, tidak usah kita tanya buya. Tanya saja diri kita masing-masing. Ada nggak peningkatan amal antara sesudah Ramadan dengan sebelum Ramadan? Kalau ada, confirm. Berarti puasa kita berhasil. Kalau tidak ada, maka confirm kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasul, kam min shaim laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Terlalu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu terkecuali rasa lapar dan rasa haus. Jadi inilah yang paling penting agar kita sempurnakan puasa yang dalam beberapa hari, sekitar 2 hari ini dengan sebaik-baiknya. Masalah kapan hari raya, tidak usahlah kita perdebatkan. Yang tanggal 20, tanggal 20, 21, 21. Tapi kalau melihat-lihatnya ada kemungkinan 20. Karena menurut hisab di beberapa daerah di Sumatera, khususnya Aceh, itu sudah 3 derajat. Kalau 3 derajat itu sudah bisa dilihat dengan mata. Jangankan 32 saja sudah bisa dilihat. Jadi ada kemungkinan pada tanggal 20. Tapi itu tidak enak bagi ustadz seperti saya. Sehingga gagal khutbah 2 kali. Kalau 20-21 kan bisa 2 kali khutbah itu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum ditutup. Seperti biasa, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Fadhal. Waalaikumsalam. Itu tuh. Jadi kita bertobat itu yang bersih. Nanti kalau di akhirat nanti kalau
ini dosa kita, ini pahala kita. Jadi kalau sedikit dosa kita pindah dulu ke neraka untuk membersihkan dosa-dosa kita. Apakah itu benar atau tidak? Ini kan masalah eskatologis, itu masalah yang gaib. Kalau Bapak tanya dengan saya, kita kan sama-sama belum ke sana kan. Tapi intinya begini. Kalau orang yang tidak ada dosa, dosanya seluruhnya diampunkan, seperti orang mati syahid misalnya, itu kan directly into paradise. Dia kan langsung masuk surga itu. Bahkan ada orang-orang tertentu yang bisa masuk surga tanpa dihisap. Dia nggak ikut proses itu. Begitu hari kiamat itu langsung itu. Ada satu hadis yang membicarakan 3 golongan manusia yang bisa masuk surga tanpa dihisap. Saya belum mengecek kedudukan hadisnya, tapi kami pelajari dulu di pesantren di Tawalib. Yang pertama kali masuk surga tanpa dihisap itu orang mati syahid. Dengan catatan kalau dia tidak punya hutang. Kalau punya hutang ditangguhkan sampai karib kerabatnya membayarkan atau yang punya hutang merelakan. Itu kelebihan orang mati syahid itu. Jadi dikumpulkan orang-orang mati syahid itu kan. Kalian beruntung. Allah dan Rasul memuliakan kalian dengan masuk surga tanpa dihisap. Orang mati syahid itu berbondong-bondong lah mau masuk pintu surga. Tapi di pintu surga ada malaikat bertanya, siapa yang memberitahu kalian kalau mati syahid itu akan masuk surga tanpa dihisap, sehingga kalian mau berjuang li'ila'i kalimatillah, itu siapa? Maka kata orang-orang yang mati syahid, yang memberitahu kepada kami adalah ulama-ulama di negeri kami. Maka kata malaikat, wait a moment please, tunggu dululah. Suruhlah ulama-ulama itu dulu masuk ke dalam surga sebelum kalian. Sebab kalian bisa begini karena mereka. Mau dipanggillah para ulama-ulama itu yang betul-betul ulama. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Hakikat dari ulama itu yahsallah, takut kepada Allah. Oh, dikumpulkanlah ulama-ulama itu. Ulama-ulama yang tidak punya hutang, ulama-ulama yang tidak punya masalah dengan orang lain. Ketika mereka mau masuk, oh gembira mereka. Tapi ada lagi malaikat bertanya, yang menjadikan kalian ulama ini siapa? Kan gak bisa kun payakun. Kata ulama itu dulu yang membuat kami begini, yang memaksa kami belajar, yang menyuruh kami mengkaji kitab, itu orang tua kami. Kata malaikat, tunggu dulu lah. Kalau dalam bahasa Bukit Tinggi mungkin becah. Ya, becah. Tunggu dulu lah. Biar orang tua kalian itu dulu yang masuk surga tanpa dihisap. Ada yang bilang kami miskin. Yang menyekolahkan kami sehingga kami menjadi ulama itu orang-orang kaya di kampung kami itu. Maka kata malaikat pada waktu itu, kalian belum layak masuk surga sebelum orang-orang kaya yang menyekolahkan kalian itu yang masuk surga dulu. Jadi ternyata yang masuk surga tanpa dihisap dari 3 itu bukan orang mati syahid yang pertama. Justru yang pertama itu adalah orang tua yang mendidik anaknya sehingga bisa menjadi ulama. Orang-orang kaya yang melengkapi fasilitas agar ada pabrik pembuatan ulama. Macam
Pak Ahmad dibikinnya lah Institut Sains Quran. Tujuannya apa itu? Kalau tujuannya mau bikin orang jadi ulama itu luar biasa itu. Barulah masuk para ulama. Barulah masuk orang-orang yang mati syahid. Jadi yang pertama itu masuk yang tidak punya dosa. Tapi ini sikit lah. Yang kedua, orang yang pahalanya lebih banyak dari dosanya. Sebab dosa itu di akhirat kan dibayar dengan pahala. Ada yang dosanya 20, pahalanya 80. Maka yang 80 dibayarkan kepada yang 20, tinggallah 60. Maka dia masuklah ke dalam surga untuk orang yang punya pahala 60%. Nah, begitulah. Maka surga itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang pahalanya 100, tapi dosanya 99. Tinggal 1, maka masuklah dia ke surga yang memang diperuntukkan untuk orang yang punya kebajikan 1 itulah. Jadi satu kilo pun beda pahala kita, ya beda surga kita. Itulah keadilan Allah itu. Makanya orang yang terakhir masuk surga itu ada dalam hadis diceritakan. Terakhir masuk surga dia. Diletakkan di dekat sebuah telaga. Orang udah masuk surga, semua orang beriman kan masuk surga gitu. Walaupun dia fasik. Ketika keluar itu senang dia, ya Tuhan, di sini aja cukuplah. Udah senang ini, udah beribu bahkan berjuta tahun dalam neraka ndak talok lagi, ndak tekau di kami lagi. Apa kata malaikat? Apakah kau tidak mau kami berikan satu tempat yang luasnya seluas langit dan bumi? Oh, dia terkejut. Ternyata surga terakhir, surga yang diberikan kepada orang yang terakhir keluar dari neraka, itu masih seluas langit dan bumi itu. Apalagi surga orang yang tidak menyentuh neraka. Wah, itu macam mana itu? Gitu kan. Kalau punya tanah seluas langit dan bumi, itu tukang kapling payah mengkapling-kaplingnya itu. Begitulah luar biasanya. Begitu juga kalau dosa kita banyak. Dosa kita banyak, pahala sedikit. Dosa 100, pahala 10 dikurang, tinggal 90. Maka masuklah kita ke neraka yang nilainya 90 tadi. Tapi ingat, kalau pahala kita, dosa kita 90, pahala kita 80, kita masuk dalam neraka yang untuk 10 tadi. Tapi yang perlu diingat, neraka yang paling ringan itu yang diberikan Allah kepada Abu Thalib. Bagaimana neraka yang ringan itu? Allah berikan kepadanya sepatu anti panas, tapi kalau Abu Thalib dalam neraka itu masih menggelegak otaknya. Itu neraka yang paling ringan. Sanggup Bapak masuk di situ? Jadi yang paling mudah itu urusan kita beramal. Neraka dan surga itu urusan Tuhan. Jangan ikut campur pula urusan Tuhan. Urusan pilkada aja payah kita menyelesaikannya. Urusan Tuhan pula kita ikut campur. Maka yakin sajalah kata Allah dalam hadis kursi itu dan beberapa ungkapan yang lain, bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih luas dari kemurkaannya. Kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, ku jemput dia sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, ku jemput dia berlari. Semakin dekat hambaku kepadaku, semakin akrab aku kepadanya. Kalau hambaku datang kepadaku membawa dosa, yang luas dosa, yang banyak dosa itu memenuhi seluruh lapisan bumi, la ubali, I don't care, aku tidak peduli itu. Aku akan ampunkan dia. Kalau hambaku datang kepadaku membawa dosa, yang dosanya itu memenuhi seluruh lapisan langit, la ubali, aku tidak peduli, aku akan mengampunkan dia selama dia tidak menserikatkan aku dengan yang lain.